Hadirin yang mulia, saya akan tunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita salat berjamaah ini luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya orang tahu manfaat daripada salat berjamaah itu, maka orang akan berbondong-bondong dan orang akan melaksanakan salat ini dengan berjamaah. Betapa tidak, itu kan dijelaskan bahwa kalau orang salat berjamaah, satu orang saja yang khusyuk, maka bisa dikatakan semua ini dianggap khusyuk semuanya. Dan kalau orang itu salat berjamaah, itu pahalanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid, satu langkah ditinggikan derajat, satu langkah dihapuskan dosa, dan satu langkah dihapus seluruh kesalahan-kesalahan kita. Itu baru langkah-langkah bagaimana dengan melaksanakan salat berjamaah ini. Dan inilah salat yang betul-betul sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita temukan bahwa tidak ada pun satu hadis yang kita bisa jadikan sebagai pedoman bahwa Nabi itu pernah salat bersama istrinya dengan salat berjamaah di rumah. Tidak, semua salat wajib itu dilakukan Nabi dengan berjamaah, baik pada waktu perang maupun pada waktu damai. Bahkan pada waktu perang yang mengatur tata cara salat berjamaah itu Allah sendiri yang mengatur bagaimana melaksanakan salat ketika berada dalam masa perang. Hadirin yang mulia, jadi sedangkan dalam masa perang itu wajib salat berjamaah, apalagi kalau di luar perang. Maka hadirin yang mulia, apa keuntungannya sebenarnya? Biasanya kita tahu bahwa kalau kita sekarang kan musim buah-buahan, taruh misalnya mangga. Kalau kita beli mangga satu-satu, kan kita pilih toh. Kita pilih, ini masak. Kita kan kadang-kadang cium, oh ini sudah bagus. Kita pilih yang lain, kita pilih yang lain itu. Jadi kalau orang salat-salat sendiri seperti itu, maka itu kita akan pilih apa namanya. Kalau orang salat sendiri, maka malaikat itu akan memilih apa waktu salat ini dan betul-betul khusyuk. Apa kalau orang salat ini bukan kuncian diingat. Kan kadang-kadang itu ketika kita sebelum kita salat, kita mencari sesuatu, nanti setelah kita salat, sesuatu yang kita cari itu dimunculkan oleh setan, sehingga ingatan kita bukan lagi Allah yang kita ingat, bukan lagi bacaan-bacaan zikir kita yang kita perhatikan, tapi kita memperhatikan apa tadi yang dicari itu, sehingga makna salat yang sesungguhnya memberikan ketenangan kepada kita tidak capai. Maka oleh karena itu, mari saya membuka logika sederhana kita. Kalau kita membeli misalnya mangga, kita beli mangga satu keranjang kan, kemudian kita tanya berapa harganya ini, mungkin orang itu mengatakan harganya 500.000. Maka kita bayar 500.000, kan tidak dipilih-pilih lagi itu, yang mana yang masak betul, mana yang mengkal, mana yang kurang bagus. Kita tidak pilih-pilih, langsung ketika habis dibayar 500.000, kita angkat semuanya itu dan kita ambil semuanya. Ini contoh sederhana hadirin yang mulia. Jadi kalau orang itu salat berjamaah, setelah selesai salat berjamaah itu, maka pahalanya itu diangkat ke langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang kurang khusyuk, mungkin ada orang yang tidak khusyuk. Tetapi di situ ada orang yang khusyuk dan dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka semua pahala ini bisa terangkat derajatnya kepada derajat yang sungguh-sungguh. Dan bahkan sekalipun dalam pelaksanaan salat itu tidak ada ditemukan orang yang khusyuk misalnya, tapi yakinlah semua pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu yang harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa hendaknya salat ini yang wajib ini betul-betul kita lakukan dengan berjamaah. Lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 dan subuh 2. Lakukan ini dengan berjamaah karena inilah salat-salat yang wajib, salat yang betul-betul menjadi perhatian bagi kita. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini menyadarkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan ini salat dengan berjamaah.